Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1, kelompok 3 yang beranggotakan Atsal Hanif Ramadan, Bella Tiurmaida Lumbantoruan, Damayanti, Faisal Syahputra, Jennifer Abigail Ena, Naisila Ramadhani. Latar belakang. Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan, dan Serdang kepada Belanda. Padahal, daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Keduanya mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung Britania. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps, menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda yang isinya Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh. Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederick Nicholas Neuhausen dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura itu. Tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan. Jalannya perang. Perang Aceh pertama dari 1873 sampai 1874 dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. Perang Aceh kedua dari 1874 sampai 1880 dan yang paling besar saat itu pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Sweden. Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. 31 Januari 1874, Jenderal van Sweden mengumumkan yaitu seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Sultan Mahmud Shah wafat 26 Januari 1874. Digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang dinobatkan sebagai Sultan di Masjid Indrapuri. Perang ketiga dari 1881 sampai 1896. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi sabilillah. Sistem perang ini dilangsungkan sampai tahun 1903. Tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulabo, Teuku Umar gugur lalu digantikan oleh istrinya yaitu Cut Nyak Dien. Perang keempat dari 1896 sampai 1910, yaitu perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. 1910 sampai 1915, akhir dari perang besar. Akan tetapi, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlanjut hingga 1942 di beberapa tempat yang dilakukan oleh sekelompok pejuang.
Tokoh-tokoh: Johann Hermann Rudolf Kohler, Johann van Sweden, Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pell, Jan Jacob Karel de Moulin, G.C.I. van Dalen, Johannes Benedictus van Helst, Sultan Mahmud Shah, Sultan Muhammad Daud Shah, Habib Abdurrahman Az-Zahir, Panglima Polem, Tunku Cikditiro, Tuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, Tuku Ben Mahmud, Tunku Fakina, Pocut Meligo. Dampak perang. Dampak akibat Perang Aceh. Perang Aceh menimbulkan berbagai dampak bagi Belanda maupun Aceh. Dampak tersebut dapat dilihat dari segi finansial maupun korban jiwa. Berikut dampak-dampak yang muncul akibat Perang Aceh. Dalam akhir peperangannya, Aceh harus mengakui kedaulatan Belanda dan menyerahkan seluruh wilayah kekuasaannya. Perang Aceh yang terjadi cukup lama membuat pemerintah Belanda dilanda krisis moneter. Hal itu terjadi akibat kekosongan kas negara akibat membiayai Perang Aceh. Baik Belanda maupun Aceh harus kehilangan orang-orang terpenting dalam pasukannya. Akhir perang. Selama Perang Aceh, Van Helst telah menciptakan surat pendek atau Korte Verklaring, traktat pendek, tentang penyerahan yang harus ditandatangani oleh para pemimpin Aceh yang telah tertangkap dan menyerah. Isi dari surat pendek penyerahan diri itu berisi, Raja atau Sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perjanjian pendek ini menggantikan perjanjian-perjanjian terdahulu yang rumit dan panjang dengan para pemimpin setempat. Walau demikian, wilayah Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya, dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda meskipun dilakukan oleh masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara dan digantikan kedatangan penjajah baru yakni Jepang atau Nippon. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.